Saya Abiumega Maria Manalu, selaku mahasiswi dari STMIK Pelita Nusantara, Medan. Nah, di sini saya akan membawakan teknik data mining menggunakan algoritma C45. Data mining sendiri adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menentukan pola-pola yang bermakna dan mendapatkan wawasan yang berguna. Dan C45 adalah salah satu metode dalam data mining yang digunakan untuk membangun pohon keputusan guna melakukan klasifikasi maupun prediksi. Dalam data mining terdapat knowledge discovered in database atau KDD, yang dimana proses otomatis atau semi-otomatis untuk mengekstraksi pengetahuan yang berguna dari data besar. Proses ini melibatkan beberapa langkah untuk mengidentifikasi pola yang bermakna dan bermanfaat dari data tersebut. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam KDD. Yang pertama, data cleansing. Proses di mana data diolah lalu data yang dianggap bisa diambil. Yang kedua, data integration. Proses penggabungan data yang dianggap berulang kali akan digabungkan menjadi satu. Yang ketiga, selection. Proses seleksi atau pemilihan data yang dianggap relevan terhadap analisis. Yang keempat, data transformation. Proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining procedure. Yang kelima, data mining, di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola potensial menghasilkan data yang berguna. Keenam, pattern evolution. Proses di mana pola-pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure yang diberikan. Yang ketujuh, knowledge presentation. Proses paling akhir dari proses KDD. Data-data yang telah diproses dievaluasi agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dan diharapkan bisa diambil tindakan berdasarkan analisis. Langkah-langkah metode C45 terdapat yaitu pertama, menghitung entropi dan gain information. Yang kedua, memilih atribut dengan gain information terbesar. Ketiga, membagi dataset berdasarkan atribut yang terpilih. 4. Mengulangi proses untuk setiap subset. Kelima, membuat node dan memangkas pohon opsional. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pohon untuk prediksi. Kita bisa perhatikan berikut adalah data mentah yang telah dikumpulkan mengikuti proses sesuai dengan KDD sebelumnya. Nah, di sini adalah data mentah yang terdiri dari ID, nama, alamat, umur, nomor handphone, cuaca, temperatur, kelembaban, dan main. Dari data mentah tersebut kita akan mengubahnya ke dalam data set dan kemudian kita akan melanjutkan dengan menggunakan metode C45. Di sini terdapat dataset yang telah dibuat dari data mentah sebelumnya. Terdapat beberapa bagian yaitu 5 bagian yaitu ID, cuaca, temperatur, kelembaban, dan main. 5 bagian ini adalah bagian terpenting untuk dilaksanakannya atau dilakukannya langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memprediksi menggunakan langkah C45 atau algoritma C45. Untuk melakukannya, proses algoritma C45 dilakukan dengan langkah pertama yaitu menghitung entropi dan gain information. Entropi adalah ukuran dari ketidakpastian dalam satu set data. Untuk menghitung entropi, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Langkah pertama menghitung entropi untuk dataset keseluruhan. Berikut adalah perhitungan entropi untuk keseluruhan dataset bermain tenis. Jumlahnya sebanyak 9, jumlah tidak sebanyak 5, total keseluruhan yaitu 14. Dan hasil dari perhitungan entropi untuk dataset keseluruhan yaitu sebesar 0,940. Nah, kita lanjut menghitung entropi gain information untuk atribut cuaca, di mana terdapat tabel cuaca yaitu cerah, mendung, hujan. Dan entropi cuaca tersebut didapatkan sebesar 0,693 dan gain information-nya yaitu 0,247.
Dan kita selanjutnya menghitung entropi gain information untuk atribut temperatur, di mana temperatur terdapat 3 bagian, yaitu tinggi, rendah, sedang. Dari entropi temperatur tersebut yaitu 0,911 dan gain information dari temperatur tersebut yaitu sebesar 0,29. Selanjutnya kita menghitung entropi dan gain information untuk kelembaban, di mana terdapat tinggi dan normal. Entropi dari kelembaban yaitu 0,789 dan gain information yaitu 0,151. Angka kedua, memilih atribut dengan gain information terbesar. Atribut cuaca memiliki gain information terbesar yaitu berada di nilai 0,247. Maka atribut cuaca dipilih sebagai akar dari pohon keputusan. Langkah ketiga, membagi dataset berdasarkan atribut terpilih. Kita membagi dataset tersebut berdasarkan nilai dari atribut cuaca. Jika cuaca cerah terdapat beberapa dataset, yaitu sebanyak 5 dataset. Jika cuaca mendung terdapat 4 dataset, dan jika cuaca hujan terdapat 5 dataset. Kemudian langkah keempat, mengulangi proses untuk setiap subset, di mana kita mencari entropi-entropi dari subset cuaca yaitu cerah, mendung, dan juga hujan. Dan terdapat entropi dari subset cuaca cerah dan hujan yaitu sebesar 0,971, dan subset cuaca untuk mendung, karena subset ini memiliki label ya, jadi kita membuat node daun dengan label ya. Langkah kelima, membuat node dan lakukan pemangkasan. Node tersebut yaitu node root cuaca cerah, tinggi sama dengan tidak, sedang sama dengan tidak, rendah sama dengan ya. Cuaca mendung ya, cuaca hujan, tinggi sama dengan tidak, sedang sama dengan ya, rendah sama dengan ya. Dan di sini terdapat pohon keputusan sebelum pemangkasan sebagai berikut. Kemudian langkah terakhir, kita menggunakan pohon untuk prediksi. Berikut node root cuaca cerah tidak, cuaca mendung ya, cuaca hujan ya dan tidak. Pohon keputusan setelah pemangkasan dapat dilihat sebagai berikut. Kesimpulan dari pohon keputusan, berdasarkan pohon keputusan yang telah dibuat dan dipangkas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, atribut terpenting. Cuaca adalah atribut yang paling menentukan apakah seseorang akan bermain atau tidak. 2. Keputusan berdasarkan cuaca. Cuaca cerah, orang cenderung tidak bermain. Cuaca mendung, orang cenderung bermain. Cuaca hujan, orang bermain jika kelembaban normal atau temperatur rendah. Orang tidak bermain jika kelembaban tinggi. Kelebihan dan kekurangan pohon keputusan atau dissection tree dengan algoritma C45. Kelebihan, mudah dipahami dan ditafsirkan. Pohon keputusan memiliki representasi grafis yang intuitif sehingga mudah dipahami oleh non-ahli. Aturan yang dihasilkan dari pohon keputusan bisa dengan mudah ditafsirkan dan diimplementasikan. Non-parametrik, tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data yang mendasarinya, dapat menangani data yang tidak linear dengan baik. Penanganan data, kategori, dan numerik. Algoritma C45 dapat bekerja dengan baik pada data, kategori, dan numerik. Dapat menangani atribut yang hilang dengan melakukan probability splitting. Fleksibilitas, dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi, mampu menangani dataset multikelas. Efisiensi, algoritma C45 memiliki teknik pemangkasan yang membantu mengurangi overfitting dan membuat model efisien dan generalisasi lebih baik. Kekurangan, rentan terhadap overfitting. Pohon keputusan dapat menjadi sangat rumit dan overfit dengan data pelatihan jika tidak dilakukan pemangkasan dengan benar.
Ketidakseimbangan data. Jika dataset tidak seimbang atau jumlah kelas berbeda jauh, pohon keputusan cenderung lebih memprioritaskan kelas yang dominan. Tidak stabil. Perubahan kecil pada data dapat menghasilkan proses yang sangat berbeda yang mengidentifikasikan ketidakstabilan pohon keputusan. Bias pada atribut dengan banyak level. Algoritma cenderung bias terhadap atribut dengan banyak level atau kategori yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Semoga yang mendengar dapat memahami metode yang saya bawakan tentang algoritma C45 ini. Dan saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Raise 'em to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the You know, we put the good in the good in the good life. the good We put the life. good in the good in the good I said the life. good life. Bad in the past, now we alright. We alright. The good life.